Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya pada saat ini? Puji Tuhan, saya percaya bahwa hidup kita ada di dalam pemeliharaan kasih setia Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Samas, Selasa 28 Mei 2024. Mari keluarga damai, kita menyiapkan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena hidup kami ada di dalam anugerah Tuhan senantiasa. Dan sebentar kami hendak merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema yang akan kita renungkan bersama adalah khotbah yang dahsyat. Firman Tuhan terambil di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat 14 dan ayat 41. Demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Ayat 41, demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikian firman Tuhan. Keluarga damai, Petrus adalah seorang nelayan. Seorang nelayan yang biasa-biasa saja. Dan dia tidak berpendidikan tinggi secara akademis, apalagi memiliki gelar akademis. Petrus hanyalah seorang yang mengalami satu panggilan di dalam hidupnya, manakala Yesus memanggil dia untuk menjadi muridnya. Dan sebagai murid, Petrus adalah orang yang pernah bertengkar dengan murid-murid yang lain. Dan persoalan yang dipertengkarkan adalah siapa yang terbesar di antara mereka. Dan kalau kita melihat perjalanan hidup Petrus adalah orang yang telah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tetapi di dalam perikop yang kita baca ini, firman Tuhan mengatakan bahwa Petrus adalah seorang murid yang pernah berkhotbah. Sekali berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat. Wow, ini khotbah yang dahsyat. Mengapa Petrus bisa berkhotbah dengan khotbah yang dahsyat seperti ini? Yang pertama, kita bisa melihat bahwa Petrus dikuasai oleh Roh Kudus. Kita bisa melihat ketika hari Pentakosta, Roh Kudus turun menguasai para murid. Dan salah satunya adalah Petrus. Maka setelah Roh Kudus memenuhi para murid, pada hari Pentakosta itu, Roh Kudus menggerakkan Petrus untuk berdiri dan dengan suara nyaring. Wow, ini luar biasa. Petrus yang biasa hari-hari sebagai nelayan di atas perahu mungkin tidak banyak berbicara. Tetapi ketika Roh Kudus menguasai Petrus, Roh Kudus menggerakkan Petrus, maka dia berdiri dan bersuara nyaring untuk menyampaikan berita firman Tuhan tentang Yesus Kristus adalah juru selamat. Sebelumnya Petrus adalah seorang yang penakut, saudara. Sehingga dia sampai hati menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi Roh Kudus menguasai Petrus, sehingga Petrus yang dulunya menyangkal, sekarang menjadi berani untuk menceritakan, untuk memberitakan, untuk menyampaikan, untuk memproklamirkan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi orang-orang yang percaya. Yang kedua, kita bisa melihat khotbah yang dahsyat yang dialami oleh Petrus. Bukan hanya Petrus dikuasai oleh Roh Kudus, tetapi yang kedua adalah Petrus menaati Roh Kudus. Sehingga di sini kita bisa melihat
Bagaimana yang sebelumnya Petrus itu menyangkal Tuhan Yesus karena dia merasa, apa untungnya? Apa yang didapat dari Tuhan Yesus? Tetapi setelah Roh Kudus menguasai Petrus, Petrus menaatinya. Sehingga sekarang dia bukan menyangkal, tetapi justru memuliakan, mengagungkan, meninggikan akan nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga isi khotbahnya itu bukan tentang dirinya. Isi khotbahnya itu bukan tentang hal-hal lain, tetapi tentang Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus. Maka itu kalau Bapak Ibu keluarga damai kita membaca di dalam perikop bagaimana Petrus berkhotbah tentang Tuhan Yesus, itu tidak begitu panjang. Alkitab hanya mencatat beberapa fase saja, frasa saja yang diungkapkan oleh Petrus tentang Tuhan Yesus. Tetapi justru disitulah wujud daripada ketaatan Petrus terhadap Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus yang bekerja. Sehingga di dalam khotbah yang pendek itu sampai membuat 3.000 jiwa bertobat. 3.000 jiwa minta dibaptiskan. Ini bukan karena Petrus yang hebat, tetapi karena Petrus menaati Roh Kudus. Keluarga damai, sungguh ketika Tuhan Yesus menganugerahkan kepada Petrus melalui Roh Kudus, tidak ada yang mustahil. Di mana Tuhan Yesus tidak membuang Petrus yang pernah menyangkal dirinya, melainkan Petrus dipakai oleh Tuhan Yesus di dalam anugerah Roh Kudus untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Khotbah Petrus yang begitu dahsyat bukan karena Petrusnya yang hebat, melainkan Roh Kudus yang menguasai Petrus, dan Petrus menaati Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur melalui firman-Mu ini menolong kami untuk kami boleh memperhatikan tentang khotbah-khotbah pada zaman sekarang ini, yaitu khotbah yang sesuai dengan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Bagaimana hamba-hamba Tuhan menaati akan Roh Kudus, sehingga berita yang disampaikan hanya Tuhan Yesus saja. Tolonglah kami ya Bapa untuk memahami khotbah yang dahsyat di dalam urapan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.